Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Ibu Nur Aini Setiawati, STMKOM, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 635A05, akan membawakan materi terkait sistem informasi akuntansi yang berjudul penjualan dan pembayaran pada PT Propertindo Group berbasis komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Ayun. Kedua, ada Maulana Ibrahim. Tiga, ada Putri Sinta Dewi. Dan keempat, ada Fitria Salsabila. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Fitria Salsabila. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi di tengah globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Begitu pula dengan teknologi, sistem informasi yang terdapat dapat membantu pekerjaan atau proses bisnis lainnya. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai. Sistem informasi akuntansi merupakan satu-satunya CBIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Perusahaan dengan skala besar atau kecil baik berupa jasa, dagang, maupun manufaktur membutuhkan perangkat pembantu untuk siklus transaksi. Diharapkan mampu mengubah dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi untuk menghindari adanya kehilangan, kerusakan, dan manipulasi data transaksi. Selanjutnya ada sejarah PT Propertindo, yaitu merupakan development perumahan sejak tahun 2015 yang berada di daerah Cipandung Kidul, Panjelekan, Kota Bandung. PT ini sudah memulai usaha di segmen perusahaan komersil dan subsidi. Dalam satu perusahaan rata-rata bisa membangun puluhan hingga ratusan unit dengan luas tanah bisa mencapai 28.477 meter persegi dengan tipe diantaranya 40/60 dan 40/72. Dalam transaksi bisnis, PT Propertindo Group belum sepenuhnya menggunakan sistem dan masih banyak yang menggunakan Microsoft Excel. Contoh dalam Contoh dalam listing persediaan unit perumahan masih menggunakan sistem manual sehingga dalam laporan keuangan masih bersifat unaudit. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan dimulai dari direktur, kemudian manajer marketing, direktur teknik, direktur operasional, manajer administrasi, manajer quality control, lalu staf marketing, staf lapangan keamanan, staf keuangan, staf administrasi, dan staf quality control. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana. Peranan anggota perusahaan. PT Perindo Group. Direktur memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan sebagai koordinator, komunikator, dan pengambilan keputusan pemimpinan, pengolah dan eksekutor dalam menjalankan usaha. Manajer dan staf marketing memenuhi target pengembalian properti, peningkatan pemasaran, canvassing, propes pelanggan, pelayanan pemesanan, dan tugas lainnya yang terkait kegiatan marketing. Direktur teknik dan staf lapangan dan keamanan mengelola dan mengawasi operasi, pemeliharaan, administrasi, serta pembangunan area komersial, industri, atau perumahan. Merencanakan jadwal, mengkoordinasi perawatan umum dan perbaikan besar. Direktur operasional dan staf keuangan membuat perencanaan manajemen dari suatu properti, membuat suatu anggaran kerja dari properti tersebut, memamerkan dan menawarkan ruangan, mengumpulkan uang sewa. Manajer administrasi dan staf mengelola segala administrasi terkait legalitas usaha dan setiap unit properti. Legalitas ini berhubung langsung dengan petugas instansi
pemerintah, notaris, dan jasa hukum legalitas lainnya. Manajer Quality Control dan Staff melakukan pemeriksaan kualitas, keseruan komponen, finishing, packing, dan persiapan pengiriman. Memastikan semua sudah sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Proses bisnis PT Perindo Group. 1. Proses pembelian lahan. Direksi beserta manajer yang bertugas akan melakukan survei lokasi lahan dan perkembangan ekonomi daerah tersebut sebelum memutuskan pembangunan properti. Lalu perlu mempertimbangkan potensi dan daya tarik konsumen khususnya perumahan komersial dan subsidi. Yang kedua, proses perizinan lahan. Setelah dilakukan pembelian lahan, manajer administrasi dan staf notaris akan melakukan proses legalitas terkait perizinan lahan dan pengajuan memperoleh hak atas induk dalam bentuk HGB. Proses perizinan lahan dilakukan saat para konstruksi dan pasca konstruksi. Yang ketiga, pemotongan lahan. Direktur Teknik dan staf lapangan dan keamanan akan melakukan proses pemotongan lahan di mana akan dilakukan persiapan lahan seperti penggurugan lahan, pemasangan pipa, penimbunan lahan, dan pengecoran beton. Yang keempat, pembangun unit. Pelaksanaan konstruksi perumahan berupa rumah, sarana, dan prasarana, serta utilitas umum perumahan kegiatan pelaksana konstruksi tersebut di awal dengan pemeriksaan dokumen pelaksanaan, persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan. Yang kelima, proses quality control. Tim quality control akan melakukan pengendalian dan pengujian mutu atau kualitas produksi secara keseluruhan baik sebelum, selama, dan setelah proses produksi. Tim quality control harus mampu menganalisa unit perumahan agar dapat menekan jumlah kerusakan unit. Yang keenam, pembayaran unit. Pembelian unit rumah pada PT Perindo dilakukan secara kredit, di mana pihak perusahaan dan konsumen bekerja sama dengan perbankan melalui produk KPR atau KPRS. PT Propetindo Group melakukan pembayaran pembangunan unit kepada jasa kontraktor apabila konsumen sudah melakukan akad dengan bank dan dinyatakan cair. Yang ketujuh, pemasaran unit. Dalam pemasaran, tim marketing akan melakukan secara online maupun rekanan agen properti dan akan baik dibidik melalui penyebaran brosur, sigboard, dan spanduk di beberapa titik ruas jalan kota dan sekitarnya. PT Propetindo Group telah memiliki target konsumen kelas menengah ke atas. Kedelapan, penjualan unit. Penjualan pada perumahan komersial bisa dilakukan saat masih berupa lahan maupun sudah berbentuk unit. Namun untuk penjualan pada perumahan subsidi akan dilakukan saat unit sudah proses pembangunan. Dalam proses penjualan juga melibatkan tim operasional dan tim administrasi. 9. Proses pelaporan. Tim operasional akan melakukan pelaporan untuk transaksi setiap harinya dan akan menyerahkan data pelaporan keuangan setiap akhir bulannya dan periode tertentu untuk dilakukan evaluasi dan koordinasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada activity diagram proses pembelian lahan. Di sini ada direktur dan manajer melakukan survei lokasi lahan, lalu pembuatan izin lokasi lahan kepada admin dan notaris, dan membuat form biaya. Lalu tim operasional melakukan pembayaran izin lokasi. Dan direktur manajer melakukan koordinasi pembelian lahan, lalu menerima form pembelian lahan dari tim operasional, dan tim operasional melakukan pembayaran pembelian lahan. Selanjutnya ada activity diagram proses perizinan lahan. Di sini ada dua activity diagram. Yang pertama untuk perizinan lahan. Di perizinan lahan, admin dan notaris melakukan pengajuan perizinan usaha dan lahan, dan tim operasional melakukan pembayaran perizinan usaha dan lahan.
Lalu untuk yang kedua yaitu perizinan pemecahan lahan. Admin dan notaris melakukan pengajuan perizinan pemecahan lahan, lalu tim operasional melakukan pembayaran izin pemecahan lahan. Selanjutnya ada activity diagram proses pematangan lahan. Direktur dan manajer membuat pembuatan SPK kepada jasa kontraktor. Lalu jasa kontraktor menerima SPK dan proses pematangan lahan dari direktur dan manajer. Lalu tim operasional menerima faktur pembayaran dari jasa kontraktor. Selanjutnya ada activity diagram proses pembangunan lahan. Konsumen atau bank melakukan pembayaran DP, lalu tim operasional dan marketing menerima pembayaran uang upah, dan jasa kontraktor melakukan pembangunan sesuai permintaan konsumen. Lalu tim operasional dan marketing melakukan pelaporan proses pembangunan, dan konsumen atau bank melakukan pembayaran secara berkala. Lalu tim operasional menerima pembayaran dari konsumen atau bank. Lalu jasa kontraktor melakukan pembangunan berkala hingga selesai. Selanjutnya ada activity diagram proses pembangunan dan pembayaran untuk lahan belum terjual. Tim marketing dan lapangan melakukan pengajuan format dan list pembangunan, lalu jasa kontraktor melakukan pembangunan sesuai permintaan perusahaan, dan tim operasional menerima faktur pembayaran pembangunan unit dari jasa kontraktor, lalu tim marketing dan lapangan melakukan pelaporan pembangunan dari jasa kontraktor. Selanjutnya ada activity diagram proses quality control. Marketing dan jasa kontraktor melaporkan perkembangan pembangunan, lalu tim quality control dan direktur lakukan pengecekan lahan dan unit. Selanjutnya ada activity diagram proses pemasaran unit. Tim quality control dan direktur menyatakan kelayakan unit, lalu tim marketing melakukan promosi biaya agen dan lain-lain, lalu tim operasional melakukan pembayaran tagihan promosi. Selanjutnya ada activity diagram proses penjualan dan pembayaran untuk unit yang terjual. Tim marketing melakukan planning penjualan, lalu customer dan bank melakukan akad pembayaran. Tim operasional menerima pembayaran full payment dan kredit dari customer dan bank, lalu jasa kontraktor menerima pembayaran pembangunan full dari tim operasional. Selanjutnya ada activity diagram proses pelaporan. Tim operasional dan manajer merekap seluruh transaksi harian dan bulanan dari seluruh unit kerja, lalu direktur dan manajer menerima laporan keuangan. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama ada spesifikasi bentuk dokumen masukan. Ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai dokumen input yang diperlukan. Untuk nama dokumennya yaitu bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti pembayaran pembelian lahan per unit. Sumbernya dari tim operasional, tujuannya untuk konsumen, frekuensinya setiap pembayaran pembelian lahan atau unit. Bentuk dokumennya yaitu faktur. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen keluaran berupa laporan atau hasil proses pada sistem yang berjalan di perusahaan. Nama dokumennya yaitu kwitansi, fungsinya sebagai bukti tagihan pembelian lahan. Sumbernya dari pemilik lahan, tujuannya untuk tim operasional. Frekuensinya setiap ada tagihan pembelian lahan. Bentuk dokumennya yaitu kwitansi. Ini merupakan bentuk dokumen keluaran yang kedua. Untuk nama dokumennya yaitu bukti pengeluaran kas, fungsinya sebagai bukti tagihan pembangunan dan jasa kontraktor. Sumbernya yaitu dari jasa kontraktor. Tujuannya untuk tim operasional, frekuensinya setiap ada tagihan pembangunan dan jasa kontraktor. Bentuk dokumennya yaitu kwitansi. Ini merupakan bentuk dokumen keluaran yang ketiga. Untuk nama dokumennya yaitu bukti pengeluaran kas. Fungsinya sebagai bukti tagihan perizinan dan pajak. Sumbernya dari notaris. Tujuannya untuk tim operasional,
Frekuensinya setiap ada tagihan perizinan dan pajak. Bentuk dokumennya yaitu kwitansi. Selanjutnya ada bentuk dokumen keluaran yang terakhir atau yang kelima. Untuk nama dokumennya yaitu bukti pengeluaran kas, fungsinya sebagai bukti tagihan, promosi, dan fee agen. Sumbernya dari agen pemasaran, tujuannya untuk tim operasional. Frekuensinya setiap ada tagihan, promosi, dan fee agen. Bentuk dokumennya yaitu kwitansi. Di sini saya akan melanjutkan tentang spesifikasi sistem terkomputerisasi. Untuk kelompok kita menggunakan perangkat lunak yang digunakan adalah aplikasi Accurate versi 5, di mana di aplikasi Accurate itu terdapat 3 versi. Yang pertama adalah Standard Edition, Deluxe Edition, dan ketiga adalah Enterprise Edition. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah Enterprise Edition. Setelah kita download aplikasi Accurate, pertama yang harus kita lakukan adalah pembuatan database. Di pembuatan database itu terdapat 4 menu yang nanti akan disajikan. Yang pertama adalah menu mata uang dan info perusahaan. Kedua adalah menu kas dan bank. Ketiga adalah menu pelanggan dan pemasok. Keempat adalah menu barang dan jasa. Nah, yang pertama yang kita isi adalah menu mata uang dan info perusahaan. Ini seperti yang kita lihat yang ditampilkan di PPT. Untuk info perusahaannya adalah PT Propertindo Group dengan alamat tertera, dan untuk mata uangnya kita menggunakan satu mata uang yaitu rupiah. Setelah pengisian data mata uang dan info perusahaan, kita lanjut ke yang kedua yaitu pembuatan data akun kas dan bank. Nah, di sini kita memasukkan akun kas dan bank yang ada di neraca PT Propertindo Group di Desember 2022 beserta dengan saldo terakhirnya. Jika sudah terinput semua, kita masuk ke menu yang ketiga yaitu menu pembuatan data supplier dan konsumen. Untuk data supplier ini berarti bisa kita input, ini ada beberapa yang pertama ada pemilik lahan, ada juga dari kontraktor dan jasa agen serta notaris. Nah, untuk data konsumen ini bisa kita masukkan seluruh konsumen yang ada di PT Propertindo Group. Nah, di sini kita juga bisa sekaligus input saldo hutang dan piutang dari supplier serta konsumen. Jika kita sudah menginput data supplier dan konsumen, kita masuk ke menu yang keempat yaitu pembuatan data persediaan dan metode HPP. Untuk data persediaan, kita input satu persatu data persediaan yang ada di PT Propertindo Group. Ini contohnya ada lahan tipe 3672, ada ruko tipe 200, dan lain-lain. Nah, setelah kita input data persediaan, kita juga bisa input saldo atau nilai unit persediaan tersebut. Setelah itu lanjut pada metode HPP-nya. Nah, untuk metode HPP, kita memilih metode HPP rata-rata karena dalam properti itu yang digunakan adalah metode rata-rata. Input keempat menu tersebut, kita masuk pada layar utama di menu Accurate. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya di menu Accurate. Ini ada buku besar, kas dan bank, persediaan, penjualan, pembelian, serta lain-lain. Nah, biasanya setelah kita input di database awal, itu kita biasanya diarahkan pada input daftar akun. Nah, ini contohnya saat kita input di daftar akun, itu kita bisa klik di menu daftar, lalu bisa kita klik daftar akun, kita masukkan daftar akunnya sesuai dengan neraca di Desember 2022. Kita juga bisa mengedit, menambah akun, ataupun menghapus akun di aplikasi Accurate tersebut. Selanjutnya, ini kita ingin melakukan proses input transaksi. Ini kita menampilkan beberapa contoh proses input transaksi. Yang pertama ada pembelian lahan kredit. Contoh soalnya, ini sebelum saya baca contoh soal, ini saya tampilkan tampilan awal di menu pembelian. Di menu pembelian itu saat kita klik nanti dia ada muncul beberapa menu lagi, ada pesan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran pembelian, dan lain-lain. Nah, ini kita ada contoh soal. Transaksi pembelian lahan kredit untuk lokasi perumahan dengan luas 13.800 meter persegi dengan tipe sekian. Total harganya sekitar 4.830 juta rupiah. Pembayarannya dilakukan melalui kredit. Nah, cara untuk inputnya. Yang pertama, kita masuk pada menu pembelian lahan ini, kita masuk pada faktur pembelian, karena kita akan melakukan pembelian. Jadi,
kita klik pembelian, masuk pada faktur pembelian, kita input item yang dibeli, item lahan yang dibeli. Nah, ini ada 2 item. Setelah kita input secara lengkap, nanti selanjutnya kita akan melakukan input pembayaran hutang lahan, karena kan sebelumnya dibelinya secara kredit. Maka ini pembayaran hutang lahannya di menu pembayaran pembelian. Transaksinya itu namanya di menu purchase payment, kita input pembayaran hutangnya itu senilai berapa unit. Jadi setelah kita input nanti otomatis dari transaksi pembelian itu telah terbayar. Contoh soal yang kedua adalah transaksi pembayaran. Nah, untuk transaksi pembayaran itu ada di menu kas dan bank. Nanti jika kita klik menu kas dan bank, ada beberapa tampilan yang muncul. Ada contohnya penerimaan, rekonsiliasi bank, serta pembayaran. Contoh soalnya adalah transaksi pembayaran perizinan lahan pada notaris Arifani sebesar 500 juta rupiah dengan kas kecil. Nah, cara inputnya kita bisa masuk menu kas dan bank, lalu pilih menu pembayaran. Kita input sesuai dengan yang ada di faktur tagihannya. Keterangannya bisa juga dimasukkan pembayaran perizinan lokasi lahan, nominalnya dimasukkan sesuai dengan fakturnya. Yang ketiga, ini ada transaksi hutang jasa kontraktor dan pembayaran hutang. Jadi ini nanti kita ada 2 transaksi. Yang pertama itu transaksi hutangnya atau pembelian jasanya, dan yang kedua nanti transaksi pembayaran hutangnya. Di menu pembelian itu untuk transaksi hutang nanti kita bisa pakai menu pembelian. Nah, di menu pembelian itu ada beberapa menu. Yang pertama ada pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran serta lain-lain. Nah, ini contoh soalnya adalah jasa kontraktor telah membangun unit 600 tipe 30/60 dengan total biaya sekian. Pembayarannya dilakukan secara kredit. Pembayaran tahap 1 5 unit tipe 30/60 dengan nilai sekian kepada CV jasa kontraktor. Jadi ini ada 2 transaksi yang nanti akan kita input. Yang pertama adalah transaksi pembeliannya bisa di faktur pembelian. Dari soal tersebut kita pilih menu pembelian, kita masuk pada faktur pembelian dan kita input transaksinya sesuai dengan yang ada di faktur tagihan. Setelah kita input pembeliannya, kita masuk pada input pembayarannya. Nah, input pembayarannya itu ada di menu pembelian, lalu klik pembayaran pembelian. Ini kita sesuaikan dengan faktur tagihan. Di sini kan pembayarannya tahap 1 ya, berarti intinya masih ada sisa di tahap berikutnya. Nah, tapi kita inputnya tetap sesuai dengan faktur yang ada di soalnya. Nah, jadi kita inputnya senilai 600 juta rupiah. Contoh transaksi yang keempat ada transaksi penjualan lahan secara kredit. Nah, transaksi penjualan lahan secara kredit ini berarti kita inputnya di menu penjualan. Nanti saat kita klik di menu penjualan akan muncul beberapa menu. Yang pertama ada pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, dan penerimaan dari penjualan. Contoh soalnya adalah transaksi penjualan lahan kredit 1 unit tipe sekian dan tipe sekian itu ada keterangannya dengan totalnya 66 juta rupiah. Nah, untuk inputnya kita bisa di menu penjualan, klik faktur penjualan. Nah, nanti kita inputnya sesuai dengan yang ada di penjualan. Yaitu ini ada 2 unit, 1 unit tipe 3060 dan 1 unit tipe 3672. Setelah diinput di faktur penjualan, ini ada contoh berikutnya. Contohnya adalah transaksi pembayaran piutang. Nah, adanya pembayaran piutang itu kan berarti karena telah terjadi penjualan. Makanya kita inputnya di menu penjualan. Kita masuk menu penjualan, ini contohnya transaksi pembayaran piutang tahap 2 atas nama Adi sebesar 70 juta atas pembelian 1 unit rumah tipe 3672. Nah, untuk inputnya itu kita masuk ke menu penjualan, kita pilih penerimaan penjualan karena kita menerima pembayaran piutang ya. Jadi kita kliknya di penerimaan penjualan. Transaksinya, inputnya kita sesuaikan dengan yang ada pada fakturnya, yaitu
pembayaran piutang tahap 2 sebesar Rp70.119.000. Setelah kita input, nanti berarti proses penerimaan piutangnya itu telah kita terima. Nah, yang terakhir, jika kita telah melakukan transaksi secara keseluruhan dalam 1 bulan, baik itu penjualan, pembelian, retur, kas keluar, kas masuk, dan lain-lain, biasanya kita selalu melakukan pelaporan transaksi. Pelaporan transaksi ini dalam penarikan datanya kita bisa sewaktu-waktu, baik itu setiap jam, setiap hari, ataupun dalam bulan. Nah, pelaporan transaksi itu kita masuk pada buku besar. Nah, di menu buku besar itu ada beberapa menu, ada mulai daftar akun, laporan keuangan, jurnal umum, dan lain-lain. Nah, pelaporan transaksi yang bisa kita ambil atau bisa kita tarik datanya, contohnya yang pertama ada neraca. Ini contoh neracanya. Jadi saat kita telah melakukan transaksi, kita bisa pertama contohnya penarikan neraca. Yang kedua ini kita juga bisa menarik laporan laba rugi. Nah, ini contoh tampilannya seperti berikut. Ketiga, kita bisa menarik data laporan arus kas. Untuk datanya atau tampilannya bisa kita lihat di slide berikut. Yang keempat ada laporan perubahan modal. Nah, ini untuk tampilannya bisa terlihat biasanya dalam perusahaan itu mereka melakukan rekonsiliasi kas dan bank. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada saldo yang tidak balance di akhir bulan atau mungkin di akhir periode yang diinginkan. Jadi dilakukan rekonsal antara kas dan bank. Saldonya itu kita sesuaikan antara saldo perusahaan dengan yang ada di saldo bank. Makanya biasanya dilakukan rekonsiliasi. Nah, kita masuk pada permasalahan pokok. Nah, permasalahan pokok yang kita simpulkan di PT Propertindo Group itu adalah yang pertama, masih dalam PT Propertindo Group itu masih menggunakan sistem yang belum secara keseluruhan itu terkomputerisasi. Sehingga saat misalnya kita ingin melakukan penarikan data, itu kita harus mencari penyimpanan database-nya. Contohnya yang berkaitan dengan pengeluaran, pendapatan, stok unit, dan lain-lain, itu tidak rapi. Jadi saat penyimpanannya di arsip, kalau misalnya kita ingin melakukan pengecekan data ulang, itu kita harus mencari di mana letak data atau laporan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Yang kedua, dalam sistem komputernya itu masih terdapat beberapa kesalahan pos dalam penginputan, sehingga rawan terjadi kesalahan pengakuan penjualan atau pendapatan. Nah, ini akan berakibat pada laporan laba rugi di akhir finansialnya nanti. Nah, sehingga harus dilakukan standarisasi dalam penginputan, harus disesuaikan dengan aturan akuntansi yang berlaku. Nah, yang ketiga, permasalahan pokoknya adalah dalam pencatatan biaya operasional dan non-operasional itu kan masih dilakukan, masih ada yang beberapa manual, sehingga itu rawan terjadi selisih di laporan laba rugi karena dalam transaksinya itu tidak langsung terrecord pada sistem accurate. Nah, dari ketiga permasalahan pokok yang disajikan, kita menyimpulkan ada pemecahan masalah di 3 hal tersebut. Yang pertama, harus beralih dari manual, harus beralih pada yang sistem yang sudah terkomputerisasi. Ini gunanya karena nanti kan jika sudah terkomputerisasi, otomatis data penyimpanannya itu ada hard disk atau backup kopinya, sehingga saat pencarian datanya itu bisa mudah dilakukan. Dan saat pembuatan laporan itu bisa lebih efektif dan efisien karena direkapnya secara otomatis di komputer. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penarikan data itu bisa langsung dicetak secara otomatis. Nah, yang kedua, pemecahan masalahnya adalah penginputannya harus dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi yang benar dan didukung dengan aplikasi akuntansi yang sudah menyajikan berbagai menu dan fasilitas, baik itu dari database, dari transaksi pembayaran, penjualan, aktiva, dan lain-lain. Nah, jadi laporan keuangan yang dihasilkan itu bisa lebih akurat, lebih relevan. Nah, yang ketiga, dalam catatan biaya itu harus di menu biaya dan operasional ya, di biaya pengeluaran biaya operasional dan non operasional itu harus direcord secara komputerisasi atau menggunakan aplikasi. Contohnya di Accurate itu bisa memakai menu kas dan bank di
klik nanti di menu pembayaran. Jadi transaksinya itu bisa langsung terrecord di buku besar. Nah, sehingga nanti dalam penarikan datanya, terutama di laporan laba ruginya, itu bisa lebih akurat dan relevan. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 pada kasus PT Propertindo Group. Dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa lebih baik dalam aksi bisnis yang baik itu skala kecil maupun skala besar itu menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan lebih relevan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.